Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz sini. Jadi udah lama nih Pak Ustadz lagi baru bangun puasa, jadi wajar bangunnya siang. Jadi udah lama kan, Pak Ustadz mohon maaf kalau lama nggak upload video. Jadi kemarin Pak Ustadz main ke ini, ke Thailand selama sekitar 2 minggu. Jadi sekitar 2 minggu Pak Ustadz udah nggak bisa nggak bisa bikin video karena saya paling males untuk bawa laptop atau komputer saat liburan gitu. Nah jadi saya akan bahas beberapa hal mengenai liburan saya di Thailand. Mungkin sedikit bisa membantu kalian yang pengen liburan ke Thailand itu untuk biayanya berapa dan lain sebagainya. Oke, nah kali ini saya akan jelasin kenapa saya ke Thailand. Jadi saya berangkat ke Thailand itu tanggal 19 tepatnya, 18 akhir setelah buka puasa di bandara. Jadi untungnya bisa buka di bandara, jadi nggak ngeluarin duit pas di pesawat. Di Kuala Lumpur selama sekitar 2 malam. Jadi tanggal 21 saya baru berangkat ke Krabi. Nah jadi tadi seperti yang saya omongkan, ngapain sih saya ke sana gitu. Biasanya kan kalau saya ke sana untuk belanja spare part CPU untuk CPR gitu. Jadi ceritanya saya itu kemarin ulang tahun, dan cewek saya yang sangat baik hati ini, ya ini I love you honey. Nah, dia memberikan hadiah kepada saya liburan ke Krabi, karena ketika dulu kita di Hatiai saya pernah ngomong saya kepengen ke Krabi gitu, dan dia waktu itu nggak bisa ke Krabi karena dia itu nggak mau ya. Jadi naik motor dari Hatiai ke Krabi dia nggak mau ya. Jadi present gift-nya itu adalah saya untuk jalan ke Krabi. Nah, yang kedua, ada apa aja sih di sana gitu. Yang jelas di sana itu pasti kalian akan menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Contohnya seperti ini. Nah, Krabi itu setelah saya melihat itu, this is the closest heaven we got so far. Jadi surga terdekat yang paling dekat dengan kita itu ada di Krabi. Dan itu nggak buruk-buruk amat gitu. Istilahnya kalau kita bilang kita kan selalu membayangkan bahwa tempat sebaik-baiknya tempat itu adalah surga. Nah, ketika saya di Krabi itu saya bisa bilang itu nggak terlalu buruk gitu. Ini sudah bagus banget gitu. Kalau misalkan nanti pun heaven itu seperti ini, itu I thank God already. You make me such a place, something like that. Ya. Di sana itu ada pantai, ada ini. Jadi beberapa. Kemudian yang bisa bikin saya bilang kenapa ini paling mirip dengan surga, yaitu jalanannya bagus banget, kondisi pemandangannya bagus banget, pantainya bagus banget, air bersih banget, segala sesuatunya bersih. Di situ ada masjid dan orang Islam komunitasnya juga nggak sedikit. Jadi saya nggak berasa asing di situ, karena ketika saya mau Jumatan di situ saya bisa Jumatan. Walaupun saya nggak ngerti bahasa Thailand sama sekali, tapi setidaknya saya tahu doanya itu sama persis ketika kita Jumatan ada di Indonesia gitu. Jadi doa ininya semuanya itu sama persis, cuma untuk khotbahnya menggunakan bahasa Thailand. Nah, kemudian di situ saya juga menemukan beberapa motor menarik. Saya ketemu sama Ducati, sama ini, sama itu. Di situ banyak pengalaman yang saya dapat. Yang pertama adalah misalkan rental motor. Ternyata rental motor itu tidak dikuasai sama orang Thailand, tapi dia orang dari mana? Orang dari Rusia gitu. Kemudian di situ saya juga
menemukan pom bensin mini di mana ternyata sistemnya seperti ATM. Nanti akan kemudian juga saya menemukan pantai yang benar-benar indah, bersih, sungguh benar-benar indah, dan saya disengat ubur-ubur dan lain sebagainya. Dan the best of all, saya menemukan di situ saya juga menemukan motor, fakta motor, di mana motor-motor yang saya kira dari Indonesia. Nah, kan ada CBR 150 yang baru itu, yang kalau di sini CBR 150 ABS MY 2019 gitu. Ternyata itu bukan buatan Indonesia karena dari V-number dan lain sebagainya, nanti ada videonya. Kemudian ada juga CBR 300, saya menemuin motor-motor kayak Sabre, Yamaha, kemudian MT-15, terus R15, R25. Yamaha itu buatan Indonesia, tapi untuk motor Honda itu bukan buatan Indonesia. Kalau saya ngobrol sama teman-teman saya itu bahwa AHM dan Honda itu beda agama karena secara quality memang kalau kita membandingkan itu terlalu jauh gitu loh, antara kita membandingkan Honda dengan AHM gitu. Orang kan taunya motor yang bergerak ya Honda Vario, Honda ini, itu Honda. Kalau saya enggak, itu jelas-jelas kalau itu adalah AHM. Begitu cerita tentang liburan saya di Thailand, dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, karena besok udah lebaran. Jadi mohon maafkan Pak Ustadz kalau misalkan Pak Ustadz ada kata-kata yang tidak bisa ini. Jadi kita tujuan seperti yang saya bilang, saya mencari pahala di video ini, saya membantu orang lain dan dapat pahala, itu aja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini.